واجعلني ممن يدعو إليك على بصيرة. رب زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال، لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Para jamaah yang mulia dan segenap para mustami'in mustami'at dimanapun berada, rahimakumullah wa ra'akum wa hafidhakum min kulli su' wa makruh fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih dikasih umur dan kesehatannya dan keafiahannya dan warna-warni nikmat, warna-warni anugerah yang Allah Ta'ala hujankan kepada kita dan kepada orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, kepada seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, juga kepada bangsa kita, tanah air kita yang kita cintai. Semoga Allah menambah-nambah nikmat dan menambah-nambah anugerah, menambah-nambah kebaikan kepada kita semua, dan menjaga kita semua dari segala kejelekan, dari dikuranginya nikmat, dari dicabutnya nikmat, dan dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala penyakit, dari segala wabah. Kita berjuang terus untuk lebih mendekat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dengan dawamnya mengingat Allah, dengan dawamnya mengamalkan berbagai amalan-amalan yang saleh, mengucapkan berbagai kalimah-kalimah thayyibah. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita harus terus berjuang untuk dawam mengingat Allah, dawam beribadah kepadanya. Karena hanya dengan inilah kita bisa menggapai keselamatan yang abadi, kebahagiaan yang abadi, kemuliaan
dan tingginya derajat yang abadi. Kenikmatan dunia hanyalah sesaat, akan kita tinggalkan dalam waktu singkat, dan itu tidak bisa kita halangi, karena kehidupan di alam dunia tidak diabadikan oleh Allah. Semua yang bernyawa akan mencicipi kematian, lalu dihidupkan kembali di alam barzakh. Dan di alam barzakh, orang-orang yang beriman, yang bertakwa mendapatkan warna-warni kenikmatan, kebahagiaan sampai hari kiamat, sampai dibangkitkan dari alam kubur, sampai dimasukkan ke surganya dan abadi di surganya, dan berkumpul dengan semua yang beriman di surganya, dan dipertemukan oleh Allah dengan Allah di surganya. Semoga kita termasuk kelompok itu. Adapun orang-orang yang tidak beriman, mereka ketika digiring ke alam barzakh, meninggalkan segala yang mereka akui, itu semua sirna. Waktu di dunia saya punya itu, punya ini, saya bisa itu, bisa ini, saya tahu itu, tahu ini, semua hanya cerita selewat. Di alam barzakh mereka hidup dalam derita, hidup penuh rasa takut, hidup penuh siksaan, sampai hari kiamat. Setelah dibangkitkan dari alam kubur masuk ke alam akhirat, mereka lebih berat lagi stresnya, rasa takutnya, kesedihannya, warna-warni siksaannya, kelaparan, kehausan yang tidak bisa digambarkan, sampai mereka dimasukkan ke dalam api neraka dan diabadikan dalam siksaan. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka tidak menemukan lagi nikmat. Dan mereka tidak bisa bertemu dengan para kekasih Allah. Mereka tidak bisa bertemu dengan Allah, tidak bisa melihat zat Allah, karena waktu di dunia mereka tidak beriman. Maka mereka tidak dipertemukan lagi dengan yang beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal itu semua. Alam dunia adalah alam untuk
beribadah. Alam kubur, alam akhirat adalah alam balasan. Maka perhatian hamba-hamba Allah di dunia adalah ibadah, 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 ibadah. Fokus itu. Tidak boleh tertipu dengan dunia. Kita harus selalu ingat, kita tidak akan lama. Dunia dan seisinya akan kita tinggalkan. Dan dunia dan seisinya kelak akan Allah sirnakan juga. Begitu pula langit, matahari, bulan, dan bintang. Semua akan Allah sirnakan. Kehidupan akan berganti ke alam akhirat yang abadi. Kita sudah menyaksikannya. Berapa banyak orang-orang yang kita ketahui, orang-orang yang kita lihat, yang kita dengar, mereka sudah digiring oleh Allah dari kehidupan dunia kepada kematian dan kepada kehidupan alam barzakh. Mana yang berpangkat? Mana yang disebut berkuasa? Mana yang disebut si kaya? Mana yang disebut orang terhormat? Mana yang disebut orang syuhur, masyhur? Mana? Apa yang bisa menyelamatkan mereka dari dunia yang mereka habiskan umur mereka untuk dunia? Apa yang dibawa? Tidak ada. Allah. Maka taruhlah dunia dalam genggaman tangan. Jangan menaruh dunia dalam hati. Jangan mencintainya sedikit pun. Carilah dunia hanya sekedar untuk bekal beribadah kepada Allah. Itu pun dengan niat untuk bekal ibadah. Lalu manfaatkan. Jangan sampai ada dunia yang tidak manfaat untuk ibadah. Ikhlaskan hati kita karena Allah. Jangan ada dalam hati ingin dipuji, karena pujian makhluk tidak berarti. Bahkan menghancurkan segala pengorbanan kita. Menghancurkan pahala. Jangan khawatir kita dicaci. Cacian tidak akan menjadikan kita hina di hadapan Allah. Cacian tidak akan merugikan kita kelak. Bahkan cacian tidak akan meruntuhkan posisi kita. Fokuslah kita terus mengingat Allah. Dawam wirid Al-Quran, dawam
wirid sholawat, dawam wirid warna-warni kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dawamkan terus. Dawam menjalankan sholat yang 5 waktu. Perbaiki, perhalus dari sisi kekhusyuannya, dari sisi adab-adabnya, sunnahnya. Lakukan qobliyah ba'diyah. Isilah setiap malam dengan witir walaupun 1 rakaat. Yang sudah 1 rakaat tingkatkan ke 3. Yang sudah dawam 3 tingkatkan ke 5. Dari 5 tingkatkan ke 7. Dari 7 tingkatkan ke 9. Dari 9 tingkatkan ke 11. Dawamkan tahajud walaupun 2 rakaat setiap malam. Dawamkan duha walaupun 2 rakaat. Dawamkan salat taubat, salat istikharah minimal 1 kali di malam hari, 1 kali di siang hari. Dawamkan salat tahiyatul masjid 2 rakaat setiap masuk ke masjid sebelum duduk. Dawamkan salat sunnah 2 rakaat sebelum bepergian walaupun hanya ke pasar, ke kantor. Dan setelah kembali ke rumah salat lagi. Salat masuk ke rumah. Lalu lakukan kewajiban-kewajiban kepada manusia dengan sebaik mungkin. Setelah melakukan kewajiban, tambahilah dengan warna-warni kebaikan-kebaikan selain dari kewajiban. Baik suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, majikan kepada karyawan, karyawan kepada majikan, pemerintah kepada rakyat, rakyat kepada pemerintah, antar tetangga dengan tetangga, antar muslim dengan muslim, antar muslim dengan sesama manusia. Antar muslim dengan sesama makhluk Allah yang lainnya, dengan binatang, dengan lingkungan. Penuhi hati dengan kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Tidak ada kebencian kecuali kepada setan
dan perbuatan-perbuatan setan, perbuatan-perbuatan maksiat dan kemunkaran. Jangan membenci kepada orangnya, bencilah kepada kesalahannya. Belalah orangnya, sayangilah orangnya. Usahakan, nasihati agar orang yang kita sayangi meninggalkan kesalahan-kesalahan. Doakan terus manusia agar menjauhi warna-warni kesalahan yang Allah benci. Tolonglah manusia yang perlu pertolongan. Berbagilah, berbuatlah kebaikan kepada sesama makhluk. Tidak pandang bulu, muslimkah, non-muslimkah, manusiakah, binatangkah. Dalam hidup yang singkat ini, perbanyak kebaikan-kebaikan lillahi ta'ala, karena Allah. Lihat di sekitar kita, terutama saudara-saudara kita yang lemah, yang butuh pertolongan, yang butuh bantuan. Bantulah. Saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin, yang kelilit dengan hutang, yang sedang kebingungan, selama mampu. Mereka anak-anak yatim yang butuh kasih sayang, yang butuh bantuan. Bantulah lillahi ta'ala. Tidak akan sengsara orang yang banyak membantu sesama makhluk Allah. Tidak akan sengsara orang yang mengorbankan harta bendanya di jalan Allah. Sungguh beruntung orang yang melakukan itu, dan sungguh rugi orang yang tidak menjalankan apa yang barusan dikatakan. Menumpuk harta tanpa arah ibadah. Punya tenaga kuat, pikiran cerdas, tapi tidak menjadi pengabdian kepada Allah. Dikasih jabatan dunia, dihormati orang-orang, tapi tidak menjadi nilai pengabdian kepada Allah. Banyak rizki, tapi tidak menjadi nilai ibadah. Tidak bisa membantu sesama. Merasa takut miskin, takut fakir kalau membantu sesama. Ini orang-orang yang rugi. Manusia pasti mati. Begitu mati, berapa banyak orang yang meninggalkan kekayaan yang banyak, yang tidak sempat mereka gunakan dalam mengabdi kepada Allah, yang tidak sempat mereka gunakan dalam menolong sesama karena Allah, yang mereka kikirkan di waktu hidup, yang mereka takutkan hilang, mereka takutkan fakir dan miskin.
Inilah orang-orang yang rugi, yang mereka merasa berat beribadah kepada Allah. Tenaga dikikirkan, waktu dikikirkan, otak dikikirkan, kecerdasan dikikirkan, jabatan dikikirkan, harta benda dikikirkan di dalam mengabdi kepada Allah dan dalam berbuat kebaikan kepada sesama. Ini adalah orang-orang yang rugi. Ini adalah orang-orang yang nanti akan merasa menyesal dengan penyesalan yang menyakitkan hati. Air mata darah terus mengalir. Menyesal. Waktu di dunia saya tidak menggunakan umur saya dalam ibadah, tidak menggunakan hati saya dalam zikir, dalam tafakur, dalam menghafal ilmu Allah, dalam memahami ilmu Allah. Waktu di dunia saya mengikirkan waktu dan tenaga dalam ibadah, dalam menghadiri ilmu, menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, di dalam membantu sesama, menolong sesama. Nanti akan menjadi penyesalan yang menyedihkan, menyakitkan hati. Lalu semua harta, waktu, tenaga, pikiran yang Allah titipkan akan Allah periksa semuanya. Yang disebut dihisab. Ketika terbukti dalam pemeriksaan itu ada yang tidak dipakai ibadah kepadanya, maka yang tidak dipakai inilah yang akan menakutkan. Yang tidak dipakai ibadah inilah yang akan menakutkan kita di waktu dihisab oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sekali lagi, yang tidak dipakai ibadah inilah yang akan menakutkan. La yumbadanna fil hutamah, yang semuanya nanti akan dihadirkan lagi apa yang tidak dipakai ibadah waktu di dunia, lalu dilemparkan dengan tubuhnya, rohnya, segalanya dan hartanya. Setelah dihadirkan di hadapan matanya, ini tanah kamu, ini rumah kamu, ini duit kamu, ini, nah termasuk segalanya nanti dihadirkan. Yang kamu pikirkan, yang kamu tidak gunakan dalam ibadah kepada Allah, dilemparkan. La yumbadanna fil hutamah, ke neraka hutamah bersama hartanya yang tidak dipakai ibadah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah, kita istirahat sekali-kali, bukan menghabiskan waktu untuk istirahat. Kita tidur sekali-kali untuk mengembalikan lagi kekuatan. Kita makan makanan yang sehat, yang menguatkan. Minum juga begitu. Kita olahraga. Untuk apa? Untuk supaya kita sehat. Tapi kita ingat bahwa sesehat apapun kita tetap akan mati. Walaupun dalam kesehatan kita, di saat kita sehat, di saat kita kuat. Berapa banyak orang yang digiring ke alam kubur dalam kesehatannya. Di saat sehat, kuat, gagah dan sebagainya. Di saat muda, Masya Allah, jangan tertipu oleh dunia. Dunia tidak akan memanjangkan umur.
Jangan tertipu oleh jabatan dunia. Jabatan dunia tidak akan memanjangkan umur. Jangan tertipu dengan kegagahan, ya, dengan vitamin-vitamin. Itu semua tidak akan memanjangkan umur. Tidak. Lihatlah berapa banyak yang kaya, yang masih muda, yang sudah digiring ke alam barzah. Berapa banyak yang punya jabatan dunia di usia muda, mereka sudah digiring ke alam kubur. Berapa banyak yang sohor, yang gagah, ya, tukang olahraga, bahkan dokternya, ya, yang mereka digiring oleh Allah Ta'ala ke alam kubur di usia muda. Di saat kuat-kuatnya, di saat kayanya, di saat sohornya, di saat apa yang terjadi kepada mereka mungkin terjadi kepada kita. Maka orang-orang yang beriman, kehidupannya itu penuh dengan persiapan. Persiapan untuk di alam kubur, persiapan untuk di akhirat. Persiapan apa? Adalah membangun kerajaan yang abadi. Membangun istana-istana yang megah yang abadi. Membangun taman-taman yang indah yang abadi. Membangun sungai-sungai madu, sungai susu, sungai arak yang abadi. Segala fasilitas, kenikmatan, pakaian, ya, kendaraan, bidadari, wildan kelak. Di mana membangunnya? Adalah di waktu di dunia. Dengan apa membangun? Adalah dengan membangun hubungan sebaik mungkin dengan Allah dan dengan sesama makhluk Allah. Yaitu dengan banyaknya zikir, banyaknya syukur, banyaknya tafakur, dan juga melakukan warna-warni apa yang Allah perintahkan dari warna-warni amal soleh, dari mulai yang wajib sampai yang sunnah, dan dengan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dari mulai yang haram sampai yang makruh. Lalu dengan banyak berbuat kebaikan kepada sesama, dengan cara melakukan kewajiban-kewajiban kepada sesama karena Allah. Karena Allah. Dengan cara itulah, artinya hamba seperti ini sedang membuat kerajaan yang abadi, yang hakiki di surga. Dia sedang mengadakan berbagai fasilitas-fasilitas dan kenikmatan di alam kubur. Dia sedang menyediakan berbagai fasilitas-fasilitas dan kenikmatan di alam akhirat ketika bangkit dari alam kubur. Dia akan bertemu dengan hamba-hamba Allah yang beriman. Dia akan berkumpul dengannya. Dia akan bertemu dengan semua keluarganya yang beriman, leluhurnya yang beriman, sampai kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dia akan berkumpul dengan para nabi, dan dia akan berkumpul dengan para siddiqin, para syuhada, para salihin, para ulama. Dia akan berkumpul dengan guru-gurunya, dengan para ulama-ulama Allah, dengan murid-muridnya Allah. Dia akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu semua bersiap-siap akan bertemu dengan Allah ketika masuk surga. Dan itulah saat-saat yang mendebarkan jantung, adalah akan bertemu dengan Allah. Itu yang mendebarkan jantung dengan penuh kebahagiaan yang tak terbayangkan, yang mana semua kenikmatan surga menjadi di bawah jika dibandingkan dengan pertemuan dengan Allah Jalla Jalaluhu Wahda yang kita sembah.
waktu di dunia di mana kita berkorban hanya karenanya, berbuat warna-warni amal soleh hanya karenanya, meninggalkan apapun ya yang dilarang olehnya karenanya, Allah berbuat kebaikan kepada sesama karenanya, ya ini karena Allah semata kita akan bertemu dengannya. Itulah saat-saat kebahagiaan yang paling puncak yang semoga kita semua mendapatkannya. Allah. Lalu para jamaah yang mulia, saat ini Buya, sebelum kita membaca sholawat masyhur untuk pembacaan kitab ya, insyaallah di malam Kamis yang akan datang, sekarang kita akan menerima ijazah untuk keselamatan kita ketika menghadapi keributan-keributan, ketika menghadapi situasi kondisi yang tidak aman ya. Maka Buya kepada semua jamaah akan memberikan ijazah, tapi nanti harus ada saatnya riyadhah doanya, disaumi ya, semuanya disaumi. Yang pertama adalah semuanya menghafal dari sekarang ayat 7 kulayusibana ya, ada itu dalam Barzanji. Ayat 7 hafal. Buya kasih waktu sampai malam Kamis yang akan datang. Itu ayat 7 itu ayat kerahayuan. Maka kita akan diselamatkan dari ya segala kekacauan-kekacauan, akan diselamatkan dari berbagai musibah, akan diselamatkan ketika peperangan terjadi. Ini pegangannya para aulia, leluhur-leluhur kita, dan itu sudah bukti ya, beliau-beliau diselamatkan, itu sudah bukti. Itu satu ayat 7. Jadi dawam nanti wiridnya, bagaimana cara saumnya, pokoknya semuanya hafal dulu nanti sampai malam Kamis yang akan datang dari sekarang ya. Lalu yang kedua nanti akan mendapatkan riyadhah khusus adalah ayat kursi, disaumi. Laki-laki saumnya 40 hari. Kalau perempuan ya saumnya ada yang 21 hari saumnya itu. Ada yang 10 hari saum ayat kursi. Bisa perempuan ngambil yang 10 hari. Nah nanti doanya ya sama Buya nanti ditulis, dibagi ya di malam Kamis yang akan datang. Tapi usahakan dawam dulu dari sekarang. Baca ayat kursi itu habis sholat subuh 7 kali ya, dan habis sholat maghrib 7 kali, habis sholat duhur, asar, isya 1 kali. Yang 7 bacanya tiup-tiup. Yang pertama ke depan, kedua ke kiri, ketiga ke belakang sambil duduk gitu, keempat ke kanan, kelima ke atas, ketujuh ke bawah, keenam ke bawah, ketujuh dihisap. Nah, lalu ditiupkan ke dada. Dari kanan, pundak kanan ke sini, pundak kiri sini,
Dari sini. Ya. Hisap dulu yang ketujuh itu. Terus tiupkan. Nah, kalau terjadi perang, saat perang, jika kita ingin selamat dari peluru, ya, maka membacanya sambil begini, sambil muter, baca Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum 7 kali putaran, terus muter aja sambil berdiri muter. Nah, kalau kita ingin menjaga rumah kita, dikelilingi 7 kali keliling, ya, 7 keliling dengan membaca ayat kursi itu. Tapi ayat kursinya harus sudah di riyadhohin dulu. Nah, bagaimana caranya? Nanti doa ayat kursinya akan Abuya ijazahkan malam Kamis yang akan datang. Kenapa Buya berkata begini? Karena kalian semua tahu bahwa dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Ya, sekarang keributan, peperangan terjadi, bukan hoax, terjadi. Pembunuhan di mana-mana terjadi. Ancaman-ancaman, ya. Kita ingin selamat. Dan keselamatan kita adalah untuk ibadah, ya. Dan kita ingin menyelamatkan agama ini. Kita tidak ikut-ikutan dalam urusan politik. Dan mereka yang berperang adalah mereka berperang, ya, karena politik. Ya. Berperang itu karena apa? Politik. Ya. Kita tidak tahu menahu urusan politik. Kita adalah rakyat, ya, yang fokus dalam hidup itu, satu ibadah, dua berbuat kebaikan-kebaikan kepada sesama. Itu fokus kita. Di dalam ibadah, di dalam agama, kita tidak diajarkan membenci orang, kita tidak diajarkan berbuat kejelekan kepada orang, bahkan kita diajarkan berbuat kebaikan. Nah, kita diajarkan untuk berbagi kebaikan-kebaikan dalam agama. Allah. Dawam itu. 1 ayat 7 harus hafal. 2 ayat kursi. Nanti malam Kamis yang akan datang doanya diijazahkan. Allah, lalu dihafal sebelum kita masuk kepada riyadhah doa saumnya. Sebelum itu harus sudah hafal dulu. Ya, ayat 7 juga begitu. Ya. Allah, cukup 2 ini yang Buya terima dari apa? Apa terima dari Eyang Cibabat, dari Eyang Cibaduyut, ya, guru-gurunya, dari ayahnya Mama Eyang Bojo. Bahkan yang 2 ini bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang yang bersama kita. Maka dawam dari sekarang agar mustajab pada waktunya. Dawam terus dari sekarang. Jadi walaupun sedang tergesa-gesa pun juga baca ayat kursi, ya, sambil jalan saja. Sambil jalan. Pokoknya habis sholat subuh 7 kali, habis sholat maghrib 7 kali, habis sholat duhur, asar, isya 1 kali. Nah, kalau kulayu ayat 7 dibacanya setiap habis sholat, ya, walaupun sambil jalan itu baca 1 kali ayat 7 ini. Tapi nanti ada riyadhah khusus. Semua dari leluhur ini, semua para aulia di kita yang hebat-hebat, ya, itu adalah di antara pegangannya, ya.
ada cerita zaman leluhur kita, ya, bom tidak bisa meledak, peluru juga tidak kena, bahkan menghilang. Ya, apa jimatnya yang Buya terima? Cerita dari ayah, dari apa, dari leluhurnya adalah dengan dua itu pokoknya, ya, dengan dua itu. Tapi disaumin, ya. Makanya Buya melihat semua leluhur-leluhur Buya, terus yang menerima, yang mengamalkan doa ini, sampai yang Agung Mahmud, sampai yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud, sampai leluhurnya ke atas, nggak ada seorang pun yang terbunuh, nggak ada seorang pun yang terkena peluru atau bom, nggak ada seorang pun, nggak ada. Bahkan mereka di saat, ya, genting itu dimuliakan, hatta Belanda memuliakannya. Belanda memuliakannya. Apa? Doa yang mereka amalkan, yang diantaranya pokoknya doa itu, ya. Tapi nanti dengan baca dengan doanya harus riyadhah dulu, ya, minimal berapa hari? 40 hari untuk laki-laki, perempuan 21 hari atau 10 hari bagi yang kurang memungkinkan 21 hari. Allah, ini bisa diulang-ulang, ya, diulang-ulang, nanti 40 hari lagi, 40 hari lagi. Kalau Eyang Cibabat, riyadhah ayat kursi saumnya 3 tahun setengah. Mama Eyang Cibabat. Kalau Uyut dulu, ibunya Mama Eyang Bojong, 40 hari 40 malam riyadhahnya kali 40 kali. Ya, 40 hari kali, nah, Masya Allah. Kalau Uyut dulu wirid ayat kursinya, ya, kan ada yang 170, ada yang 313. Nah, kalau Uyut mah 1000 setiap malam. Dan itu sampai wafat beliau, dawam. Setelah beres juga riyadhahnya dawam, setiap malam 1000 kali baca ayat kursi. Sampai jasadnya wangi. Begitu wafat jasadnya wangi, tercium oleh masyarakat di 4 desa kalau sekarang, ya, Gajah Mekar, Pamuntasan, itu kan, 3 desa, ya, Pamuntasan itu jadi 2 dimekarkan, ya. Nah, wangi jasadnya. Sampai waktu dimandikan, air yang kena tubuhnya, begitu jatuh lagi ke tanah, airnya wangi, tanahnya wangi. Dan tercium wanginya itu selama 2 minggu. Ya, masyarakat menciumnya hatta ke tempat yang jauh. Apa wiridnya? Adalah tidak pernah tidur kecuali setelah membaca berbagai kalimah thayyibah 1000, termasuk ayat kursi 1000. Artinya setiap malam tidak pernah tidur, setiap malam. Allah, Allah, dan itu luar biasa, ya. Dan ayat kursi itu juga mengusir setan, setan yang ada di diri kita, setan yang ada di hati orang lain. Ayat kursi itu, ya, menghancurkan kerasnya hati, meluluhkan nafsu. Ayat kursi itu menaklukkan musuh. Semua orang kan ada setannya, ya. Orang berani membunuh karena setannya, orang berani berbuat kezaliman karena setannya. Kalau didawamkan ayat kursi itu, maka musuh-musuh pun juga akan tunduk. Allah. Nah, dan sekarang, ya, insya Allah malam Kamis yang akan datang, semuanya hadir untuk menerima nanti doanya, lalu dibaca oleh Buya, diterjemahkan, ya,
nanti hafal lagi doanya. Tapi untuk ijazah ayat 7 harus sudah hafal semuanya. Malam Kamis yang akan datang harus hadir semuanya, karena doa seperti ini tidak bisa lewat online, tidak bisa. Ya, untuk diriadohkan doa-doa khusus tidak bisa lewat online. Kalau doa-doa umum bisa, ya. Jadi kalian harus hadir. Bagi keluarga kalian yang mau nanti, ya harus hadir. Dari sekarang ya sudah hafal, harus sudah hafal. Allah. Mari sekarang kita membaca salawat. Dan kepada para jamaah, di sini akan mengadakan acara Rajaban Pusaka, yaitu malam Sabtu yang akan datang, malam 27 Rajab. Ya, diharapkan bisa hadir ya dalam acara Rajaban Pusaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijab baitikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim wal afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughul maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil qubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi malata qalbahu min jalalik wa 'ainahu min jamalik fa asbaha farihan masrura ma yadam mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima walhamdulillahi ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdhalil khaliqatil insaniyah wa syarafi suratil jismaniyah wa ma'dinil asrair rabbaniyah wa khazainul ulumil istifayah sahibul qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyuna tahta liwa'i fa minhu wa ilayhi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa mata wa hiyata ila yawmi tab'atsu man afnayt wa sallim tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin adada man shalla alaihi wa salli ala Muhammadin adada man lam yusalli alaihi salli ala Muhammadin kama amarta bis salati alaihi salli Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi salli ala Muhammadin kama tanbaghi salatu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa
وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني اللهم صل على سيدنا جبريل سيدي أهل السماء اللهم صل على سيدنا جبريل عدد التراب والماء اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا مولانا محمد الذي ما وجد قط مثله في الوجود اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا مولانا محمد الذي ما ولد قط مثله مولود وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على جميع المحامد من بيد فرج الكروب وتكشف الشدائد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حي يا قيوم يا واحد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأنبياء والدجيل الأصفياء المبعوث بلاية الباهرة والمعجزات الفاخرة إنسان عين الوجود وسبب في كل موجود وجزلهم عن أفضل ما جزيت به نبيا نحن أمته وأنفعنا اللهم بمن طوعت عليه ضمائرنا من محبته صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأولاده وأزواجه وأحبابه صلاة وسلام لا يعتريه من صرام دائمين متلزمين على منبر الدهر والأيام يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهدي والشيعة وصبيهم لقيد قد نشروا وجاهدوا معه بالله وهجروا ولهوا وقد نصروا وبينوا الفضل والمسنون واختصموا لله واعتصموا بالله أزكى صلاة وأنمى وأشرفها يعطر الكون منها نشرها العطر معبوقة بعمق المسك ذاكية من ضيها رضوان ينتشر عند الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر وعند وزن مثقل الجبال كما جميع الماء والمطر وعندما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر والوش والطير والأسماك ما يلم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جميع الحبوب والشعر والصف والأريش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور وعند نعمائك التي منعت بها على الخلائق مسكن ومزحشر وعند مقدر السم الذي شرف به النبي أملك وأفتخر وعندما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث صوره في كل طرفة عين يطرفون أهل السماوات والأرض أو يذر من السماوات والأرض مع جبل والورش والعرش والكرسي وما اللهم وجد وأوجد من دم صلاة دوما ليس تنحصر تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبكي ولا تذر لغايتها وقتها يا عظيم لا ولا لا أمل يقضى فيوع وعند أضعف ما قد مر من عدد معدف أضعفه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما مثلنا لأنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد رب وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفس خال قل وإن كثر وزن نبيك مع مشاعم والشير بحرا من البركة هليان يا رب واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة
فإن جودك بحر ليس ينحصر ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا والطف بنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما به الأهوال تنحصر والطف بنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما أهوال تنحسر والطف بنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام جلالة نزلت بمنحه سور صلى وسلم ربي دائما أبدا عليه أضعف ما قد مر أيام والآل والصحب والأتباع قاطبة نختم بخير لنا إذا انتهى العمر محمد بشر لا كالبشر بل هو يا الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين جري يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا فاجعل معونتك الحسن لنا من هي gambaran mugi abdi gampilkan kana bitudu sarang bitulung gambaran saya abdi sing ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا والنفس تعجز عن إصلاح ما فسد جبارا أولى نملكا كندير أبدت أنت تيساق من دير نورك أنت العليم وقد وجهت من أملي إلى رجائك وجها سائلا Kauning abdi kadoangan-angan pangharapan kagambaran nyuhunkeun pitulung nu haq walir rajai thawabun ang tata'alamu habaj'al thawabina wa masitrili ganjaran panuan abdi ku gambaran kauning mugi-mugi salamina jumpanan ulah ditolak Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا ما أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاءك يا علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر سر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب أمريتك فانسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاش ومعاد وعلى ذريتي وبطيني والظاهر ريتك فانسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاش وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمريتك فانسبحت بها الحصى وأروت الجيش بماء على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري يسر الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر استجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسر الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظيم واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسر الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لمنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. فاتحة. Kubul nyuhunkeun ya Fatihahna kanggo ka sembuhan Al Habib Abdillah ya nuju teu damang Al Habib Abdullah Sumedang dipayun ngajar di dieu semoga enggal didamangkeun ku Allah. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.